السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تنال المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فاسمعوا قول ربكم جل وعلا في محكم التنزيل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah salat asar yang dimuliakan Allah, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, keberkahan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak terlupa salawat berangkaikan salam kita ucapkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala mengatakan: wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Allah katakan, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, manamukum bil-lail, kalian bisa tidur di malam hari dan di siang hari, wabtigha'ukum min fadlih, dan kalian bisa mencari rezeki, mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mendengar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang kita tangkap dari ayat tersebut salah satunya adalah tidur. Bahwa ternyata tidur hal yang barangkali kita anggap remeh, hal yang barangkali sesuatu yang ringan, sesuatu yang sudah menjadi rutinitas kita, ternyata itu adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar tanda-tanda kebesaran Allah, namun juga merupakan kenikmatan terbesar. Salah satu kenikmatan terbesar. Hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali kita mampu membeli kasur yang nyaman, kasur yang mahal, kasur yang empuk beserta bantal-bantalnya. Tetapi siapa di antara kita yang mampu membeli tidur? Tidak ada yang mampu membeli tidur. Maka kita bisa tidur, kita bisa terlelap dalam tidur, itu merupakan sebuah kenikmatan dan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai tidur kita hanya sekedar tidur. Jangan sampai kita tidur tetapi kita tidak mendapatkan nilai-nilai akhirat di dalamnya. Padahal kalau kita amati baik-baik, kalau kita pikirkan baik-baik, sejatinya tidur itu memiliki nilai akhirat yang luar biasa.
Bahkan kalau kita ingin mendapatkan pahala pun juga bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang tidur, Allah katakan dalam Al-Quran, huwallazi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya, ketika ajalnya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah juga yang mewafatkan jiwa-jiwa yang belum mati. Kapan Allah wafatkan? Fi manamiha, ketika dia tidur. Jadi ketika kita tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mewafatkan kita. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana supaya tidur kita tidak hanya sekedar tidur, supaya tidur kita bernilai ibadah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu saja ketika kita tidur atau ketika kita akan tidur, kita melakukan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ma min muslimin yabitu ala dhikrin tahiran fayata'arra minal lail fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidaklah seorang muslim ia tidur dalam keadaan suci dan berzikir, lalu ia terbangun di malam hari, kemudian ia memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, apakah itu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Tidaklah ia melakukan yang demikian itu, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memberikan apa yang ia minta. Hadirin, kalau kita cermati apa yang disampaikan dan apa yang dituntunkan oleh Nabi dalam hadis ini, setidaknya ada 3 atau 4 tuntunan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika kita akan tidur, hendaknya kita bersuci terlebih dahulu, mensucikan diri terlebih dahulu, berwudu, melakukan taharah, ya, berwudu dan melakukan taharah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Al-Barra bin Azib, beliau mengatakan kepada kita, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau kamu mau mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah terlebih dahulu sebagaimana engkau berwuduk untuk salat. Jadi ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tuntunan untuk melakukan yang demikian. Yang kedua yang kita lakukan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita akan tidur, kita mulai dahulu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cermati bagaimana zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan tidur, maka sungguh banyak zikir-zikir yang beliau baca. Di antaranya ada ayat kursi, ada surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas dan lain sebagainya. Di antaranya juga ada doa-doa yang dibaca oleh Nabi. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala bismika Allahumma amutu wa ahya. Nabi kalau beliau mau tidur, doa yang beliau baca adalah bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini salah satu yang beliau baca. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Tidak hanya ketika akan tidur saja, bangun dari tidur pun kita juga dituntun oleh Nabi. Kata Nabi, fayata'arra minal lail, ketika dia bangun dari tidur, fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah, lalu dia minta kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita terbangun dari tidur, apalagi bangunnya tengah malam, ya, tuntunannya apa? Kita dianjurkan berdoa. Apa doanya? Salah satu yang diajarkan oleh Nabi, meminta kebaikan dunia dan akhirat. Lalu kalau hal tersebut kita lakukan, kita tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun pada malam harinya, bangun dari tidur pada malam harinya, lalu kita minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Salah satu yang dijanjikan adalah a'tahu iyyah, apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidur bukan sekedar tidur, ia bernilai pahala, bahkan permintaan pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.